Alhamdulillah, ini bagian daripada safari silaturahmi politik kami. Kami memastikan insya Allah akan datang ke seluruh Aceh, ke 23 kabupaten kota, dan hari ini giliran Aceh Barat yang kami singgahi, dan ini bertepatan juga sebagai kabupaten pertama yang saya sebagai calon wakil gubernur singgahi. Ya, kita ingin mengambil berkah dari Bumo Ilku Marini. Kita ingin mengambil inspirasi dari Bumo Ilku Marini, patriotismenya, kepahlawanannya, dan semoga semangat tersebut, semangat kepahlawanannya itu bisa membangkitkan semangat kita untuk meraih kemenangan di tanggal 27 November. Ada berapa titik yang dikunjungi di Kabupaten Aceh Barat? Hari ini kurang lebih ada 5 atau 6 atau 7 titik sekitar itu. Dan salah satunya yang menarik, nanti sore kita main basket. Anak-anak muda saya ajak untuk main basket ya di sini. Biar tahu juga kalau saya politisi juga olahragawan. Kita main basket, ngajak main futsal juga, ayo. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Pak? Ya, pesannya ya ini kan pilkada ini kan kontestasi yang seharusnya kita junjung tinggi kedamaiannya, kenyamanannya, dan juga tentu ini hanya untuk sementara. Kita pasangan yang bertanding ini seolah akan tetap bersaudara, walaupun nanti mungkin ada yang kalah yang menang. Dan kepada para pendukung tetap fokus untuk memenangkan pasangan 01 dan gunakanlah cara-cara yang cerdas, politik santun, politik yang beradab, politik yang adu gagasan, adu argumen, bukan politik yang menjelek-jelekkan, politik yang black campaign, politik yang cari-cari kesalahan orang lain, politik sebar hoax, politik hate speech, ataupun menyebarkan kebencian, dan tentu kita melindungi perdamaian Aceh berdasarkan Undang-Undang Masyiki 2005. Kita tidak ada memandang kelebihan satu kabupaten dengan kabupaten lain. Seluruh Aceh akan jadi perhatian kita sesuai dengan kebutuhannya. Keadilan itu adalah bukan pemerataan. Keadilan itu adalah proporsional. Ketika kebutuhan Aceh besar, Aceh Barat ini lebih besar daripada Aceh besar, ini akan menjadi perhatian kita. Apa porsinya, apa keinginannya, apa yang menjadi kebutuhan di Aceh besar, di Aceh Barat ini akan menjadi prioritas kita. Tidak melihat kabupaten satu dengan kabupaten lain untuk kita dibuat pemerintah kita. Sama semua. 23 kabupaten itu adalah wilayah Aceh. Harus kita samakan. Tidak ada yang harus sesuai. Oh, ketertinggalan SDM di satu wilayah itu wajib. Kemudian kita naikkan ini sehingga akan merata. Ini naik, ini tidak naik. Tidak ada yang satu lebih. Insyaallah sama. Perhatian kita sama dengan Tengah Tenggara sama. Barat, Selatan, sama. Saya mungkin orang Pantura, bukan juga menjadikan Pantura bagian daripada prioritas kita, enggak. Semua. Yang prioritas adalah bidang-bidangnya. Prioritas kita adalah peningkatan kualitas SDM Aceh. Prioritas bagaimana kemudian ekonomi Aceh ini bangkit. Ya, Aceh sebagai daerah pertanian, Aceh sebagai daerah yang penuh dengan potensi kelautan dan kemaritiman. Ini yang harus menjadi konsen kita ke depan. Saya yakin Aceh Barat ini bagian daripada apa yang saya bicarakan. Apa strategi kita untuk mempertahankan perdamaian Aceh ke depan? Ya, salah satunya kan kita ingin dialog dengan Jakarta itu berlangsung dengan cara damai. Kita ingin implementasi daripada Undang-Undang 11 2006 ini betul-betul terpenuhi semuanya. Pasal-pasal yang belum terpenuhi semoga terpenuhi. Misalnya, katakanlah terkait dengan sekarang ini 2027 dana otsus selesai. Kita ingin ini kemudian disambung kembali, tidak hanya untuk periode tertentu, tapi kita menawarkan, meminta untuk dipermanenisasi, dijadikan dana otsus ini abadi. Kemudian juga terkait dengan pemindahan ataupun peralihan dari BPN ke BPA, Badan Perubahan Nasional ke Badan Perubahan Aceh. Ini juga menjadi proses kita bagaimana pasal ini terrealisasikan. Juga ada satu pasal 192 dari Undang-Undang 15 itu tentang zakat pengurang pajak. Kita ingin ini juga diimplementasikan di Aceh, karena ini Aceh negara Aceh sebagai Nanggro yang punya kekuasaan khusus. Ya, keistimewaan Aceh dengan Undang-Undang Nomor
4499 dan juga kekhususannya dengan nomor Undang-Undang Nomor 11 2006 ini menjadi concern kita. Bagaimana keistimewaan ada istiadat, keistimewaan keagamaan, keistimewaan peran ulama, keistimewaan pendidikan ini akan jadi concern kita.